Oke, selamat malam rekan-rekan. Selamat datang di pertemuan keempat steganografi, kriptografi, dan steganografi. Jadi di sesi keempat kali ini kita akan mempelajari ya terkait dengan kriptografi simetrik. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kriptografi hashing. And today we are going to learn cryptography, symmetric cryptography. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan keempat, kita mau refreshment dulu nih sesi ketiga. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat atau sudah ada yang lupa. Jadi terkait dengan hash function. Hash function merupakan fungsi matematis yang mengubah data dari ukuran berapapun menjadi output atau keluaran dengan ukuran yang sama atau tetap. Biasanya itu dapat berupa string karakter, alfanumerik, atau angka biner. Jadi misalkan kita mengirimkan plain text atau teks yang mudah dibaca, I dengan simbol love dan karakter you. Ya, itu akan diubah menjadi hash function sebagai berikut ya. Kemudian file exe, itu filenya apapun ya, itu bisa diubah juga dengan hash function menjadi data yang terintegritas ya, memiliki data tersendiri. Jadi dalam konteks kriptografi, hash function itu memiliki fungsi untuk mengamankan data, memastikan integritas, dan mengautentikasi pesan ataupun file. Jadi di mana fungsi hash kriptografi ini dirancang agar sulit dipalsukan atau di reverse ya. Reverse itu berarti bisa dibilang dibalik di kuncinya dan agar bisa dilakukan dekripsi. Nah, di hash function kita tidak bisa melakukan dekripsi ya teman-teman ya. Jadi yang benar itu hash function itu adalah menyimpan semua kata password dan diubah ke bentuk hash sehingga nanti dicocokkan hash mana yang sama dengan yang disimpan di database gitu ya teman-teman ya. Lalu di penggunaan hash function itu ada data integrity dan digital signature ya. Namun keamanan kriptografinya itu ada pre-image ataupun collision. Pre-image ini terkait dengan konsep yang sulit untuk ditemukannya input asli. Jika kita cuma tahu nilai hashnya, tadi kan ya yang disimpan di database itu adalah nilai hashingnya, bukan nilai inputnya. Jadi hashing itu nggak bisa didekripsi teman-teman. Yang benar itu adalah kita mencocokkan input mana sih yang nilainya sama, nilai hashnya sama yang ada di database. Jadi sebuah nilai hash yang di mana ini HX ya kita sebut sulit ditemukan nilai X-nya yang menghasilkan hash tersebut. Ini memastikan bahwa data asli tidak bisa dipulihkan hanya dari nilai hash. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi kayak misalkan inputnya password yang disimpan di database ada min12345 bismillah dan ini password. Gimana sih si hacker tersebut bisa menemukan password-password tersebut? Yang pasti mereka sudah memiliki namanya database password ya teman-teman ya. Jadi kalau database password berarti mereka sudah memiliki log-log baik itu jutaan ataupun miliaran log password yang dimana nanti diubah ke dalam bentuk hashing dan dicocokkan ke penemuannya. Misalkan di server eh, apa ya, di server yang kemarin leak lah gitulah dengan menggunakan namanya teknik brute force. Jadi akan dicoba berkali-kali sampai ditemukan password yang sama gitu ya. Intinya sih seperti itu teman-teman. Lalu ada collision resistant, tahan tabrakan, yaitu menggabungkan ya atau menemukan dua input yang berbeda itu sangat sulit ya. Di X dan Y itu memiliki nilai hash-nya masing-masing. Kemudian kalau digabung itu bisa aja jadi itu menggunakan teknik namanya collision, menggabungkan dua nilai hash ya. Nah, kira-kira seperti ini. Misalkan saya memiliki suatu koper untuk ini koper presiden lah ya untuk mengaktifkan nuclear weapon. Nah, kita
kita membutuhkan suatu fingerprint dari ke presiden ataupun wakil presiden. Karena kalau presiden aja nggak bisa nih, otorisasinya akan gagal. Nah, nah, kedua nilai fingerprint ini akan digabungkan menjadi nilai hash HX sama dengan HY. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dua fingerprint ini sama di otorisasinya, maka verified dan bisa diaktifkan lah ibaratnya gitu weaponnya. Lalu kita masuk ke dalam kriptografi simetrik. Apa sih kriptografi simetrik? Kriptografi simetrik ataupun simetris dikenal sebagai kriptografi kunci private, kunci rahasia atau enkripsi kunci tunggal, di mana kriptografi ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi teks biasa, jadi sending message dan mendeskripsi teks tersandi atau receive message. Itu ya teman-teman. Jadi dia memiliki kunci yang sama. Intinya di situ ya, simetris kunci yang sama. Kriptografi simetris itu cocok untuk enkripsi dengan data yang banyak karena jauh lebih cepat daripada asimetris, di mana kedua pihak itu akan berbagi kunci yang sama yang sudah dirahasiakan sebelum dimulainya komunikasi atau dikirimkan dan diterima baik itu file ataupun teks atau pesan gitu ya teman-teman. Jadi kedua pihak tuh harus bertukar kunci yang sama. Setiap pasangan memerlukan kunci bersama yang unik. Lalu terkait dengan tipenya itu ada dua. Yang pertama ada block cipher dan stream cipher. Untuk block cipher, algoritmanya ini bekerja pada blok data dengan ukuran yang tetap. Jadi misalkan ukuran bloknya 8, maka plain text di enkripsi sekaligus itu juga 8 bloknya. Jadi di sini antarmuka ataupun interface pengguna untuk operasi enkripsi ataupun dekripsi menangani data yang lebih panjang dari ukuran blok dengan mengulangi pemanggilan fungsi sandi tingkat rendah. Nah, di sini saya mengambil contoh menggunakan Caesar Cipher. Caesar Cipher ini bisa dibilang suatu algoritma yang hanya memindahkan kuncinya, shifting, tekniknya shifting atau substitusi. Jadi di sini saya memiliki plain text namanya hello. Hello ini kan berarti ada 5 kata kan ya, HELLO. Kemudian shifting kuncinya ini 3. Kunci 3 ini kalau di Caesar cipher atau block cipher berarti digeser sebanyak 3 langkah teman-teman. Sebanyak 3 langkah ya. Nah, dari alfabet kita kan tahu nih ABC sampai dengan Z. Oke, kita tempel aja lah ABC sampai dengan Z. Kemudian kita cari nih nilai HELLO, kemudian digeser 3 kali setiap katanya. Ketika nilai H kita geser 3, maka itu akan menjadi K. Kemudian E kita geser 3 akan menjadi H. L kita geser 3 akan menjadi O, dan O kita geser 3 menjadi R. Maka ciphertext-nya di dalam block cipher akan menghasilkan KHOOR. Gitu ya teman-teman ya. Secara simpelnya di dalam block cipher. Lalu terkait dengan dekripsinya, dekripsi berarti akan mengubah ke bentuk yang mudah dibaca lagi. Maka kita masukkan lagi tadi yang sudah terenkripsi KHOOR dengan kunci yang sama teman-teman. Karena kan ini simetris ya, simetris menggunakan kunci yang sama. Maka pergeserannya sebanyak 3 langkah. Namun kalau di dekripsi ini akan mundur, bukan nambah. Kalau di enkripsi kan bertambah. Di dekripsi kita akan mundur teman-teman. Nah, di K itu akan mundur 3 menjadi H, kemudian H mundur 3 menjadi E, O kita geser 3 menjadi L, dan R kita geser 3 menjadi O. Nah, plain text-nya akan menjadi hello. Nah, kira-kira seperti itu contoh untuk dekripsi block cipher pada Caesar cipher ya, algoritma Caesar cipher. Lalu untuk stream cipher ini agak lumayan sedikit rumit. Stream saver itu nggak bekerja berdasarkan blok, tapi dia mengkonversi 1 bit atau 1 byte data pada satu waktu. Jadi intinya dia akan menghasilkan key stream kunci yang bisa dibilang sudah disediakan lah.
Keystream ini kemudian akan dilakukan XOR. XOR nih kalau teman-teman ingat dulu ya, itu ada rumusnya sendiri nih untuk XOR. Jadi kalau misalkan 1 0 nanti jawabannya apa? Kalau 0 1 jawabannya apa? Kira-kira seperti itu ya. Yang akan diubah menjadi bentuk plain text. Ini akan saya sampaikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Insya Allah mudah dimengerti ya. Misalkan nih, di enkripsi stream cipher, kita akan memanfaatkan teknik XOR, di mana plain text-nya sama tadi hello ya. Key-nya ini kita yang menentukan. Di sini saya menentukan XMCKL biar nggak mudah ditebak lah. Jangan lupa teman-teman di dalam stream cipher membutuhkan ASCII binary table. Nah, ini yang wajib teman-teman miliki lah. Kalau misalkan nanti ditanya penggunaan stream cipher tuh gimana? Yang pasti menggunakan ASCII binary table. Kemudian plain text hello nanti kita ubah teman-teman. Di sini misalkan H itu ASCII code-nya 072, lalu binary code-nya 01001000. Kemudian E itu ASCII code-nya 069, lalu binary table-nya 01000101. Ini teman-teman nggak perlu hafalin, yang penting cukup memahami konsep dasarnya ya. Nah, kalau di Stream Cipher, kita melakukan pencarian binary ASCII karakternya itu juga terkait dengan kuncinya. Jadi nggak cuma plain text-nya aja, tapi kuncinya kita perlu cari juga di binary karakter table ASCII. Jadi makanya saya masukkan tadi ya, ada X, ada M, C, K, L. Ini saya eh, tandain merah lah gitu. Lalu akan dihasilkan seperti ini ya kira-kira ya. Dengan plain text hello, maka kita akan mendapatkan ASCII desimalnya sebagai berikut dan ASCII binary-nya sebagai berikut. Kemudian untuk kuncinya XMCKL, kita akan mendapatkan desimalnya sebagai berikut dan binary-nya sebagai berikut. Nah, itu dari mana tadi? Dari table ASCII-nya ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan apa ya, konversi lagi dengan XOR. XOR ini ya kalau teman-teman masih ingat yang pelajaran mungkin di D3 ataupun di Nah, algoritma selalu. dasar ya, teman-teman Kayaknya pasti sama dah. akan tahu nih kalau XOR itu ada rumusnya sendiri. Misalkan kalau nilai A-nya itu 0, maka B-nya itu akan menjadi eh, A-nya 0, B-nya 0, maka C-nya itu akan menjadi 0 ya. Kemudian kalau diketahui A-nya 1, B-nya 0, maka akan menjadi 1. A-nya 1, B-nya 1, maka akan menjadi 0. Kira-kira gini ya fungsi XOR. Nah, kalau plain text dan key-nya kita sudah tahu nih binary-nya, maka kita tinggal campurkan aja teman-teman. Jadi H-nya 0, kemudian di X yang binary pertamanya itu 0, maka kode binernya itu yang karakter awal maka akan menjadi 0. Nah, setiap kata di plain text itu akan digabungkan dengan dieksorkan dengan kunci yang ada. Jadi kayak H itu akan dieksorkan dengan X, E kemudian dieksorkan dengan M, L dieksorkan dengan C, L dieksorkan dengan K, O dieksorkan dengan L. Sehingga akan didapatkan kode biner seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, sampai sini semoga teman-teman bisa memahami ya. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan semudah-mudahnya. Nah, kemudian terkait dengan enkripsi selanjutnya, tahapan selanjutnya, dari biner yang tadi kita eksorkan, lalu kita ubah ke bentuk ASCII desimal lagi, teman-teman. Kita tetap menggunakan ASCII table. Nah, karena ini dibutuhkan banget ya untuk enkripsi dan dekripsi stream cipher. Dari tadi yang kode 00010000 akan dikonversikan menjadi bentuk desimal apa sih? Oh, ternyata 16. Nah, kalau di ASCII desimal 16, ciphertextnya itu apa tulisannya? Oh, ternyata DLE. DLE itu apa sih? Data link escape karakternya ya. Kemudian 000011. Nah, itu bentuk ASCII desimal 3.
yang dimana tiga itu adalah ATX gitu ya teman-teman ya. ATX itu apa? End of text. Gitu ya, kira-kira seperti itu ciphertextnya. Jadi nanti ciphertextnya digabung sehingga menjadi DLE, BS, SI, BEL, ETX dari kata kunci yang tadi XMCKL dengan plain textnya adalah hello. Lalu kita dekripsi teman-teman. Untuk melakukan dekripsi, ya ini dipersingkat aja ya dekripsinya ya. Dari biner yang tadi, kemudian dengan key yang tadi, kita konversikan lagi dengan XOR. Maka akan menjadi bentuk hello. Kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk enkripsi dekripsi baik dari stream cipher ataupun block cipher di eh, algoritma simetris, kriptografi simetris. Nah, karena kriptografi simetris itu menggunakan kunci yang sama, biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari ada untuk terkait dengan QR code. QR code biasanya digunakan, biasanya menggunakan algoritma simetris juga ya, kriptografi simetris. Lalu ada juga VPN, teman-teman. Kalau teman-teman login menggunakan VPN yang berbayar, itu pasti menggunakan kunci simetris. Jarang banget yang menggunakan kunci asimetris. Nah, kira-kira dari tahapan kriptografi ini, kunci simetris memiliki algoritma yang cukup banyak dibandingkan asimetrik. Karena simetris ini ya bisa dibilang kuncinya sama semuanya. Baik itu pengirim ataupun penerima harus memiliki kunci yang sama. Jadi algoritmanya lumayan cukup banyak dan em, teman-teman bisa mempelajari sendiri. Di situ ada Blowfish, ada Regendale, ada Dash, 3Dash, CAS, RC6, Thea, Mars, Idea, Servant, Stufis, sampai dengan AES gitu ya. Kemudian untuk asimetrik ada DH, ada SSL, RSA, SSH. Nah, yang biasanya digunakan di simetris ada Blowfish dan Twofish, kemudian data encryption standar ataupun DES, dan juga advanced encryption standar. Kira-kira gitu ya untuk yang biasa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Blowfish ini sudah cukup tua juga sih sebenarnya ya. Kalau masih ada yang KP ataupun tugas akhirnya menggunakan Blowfish ya diharapkan jangan ya kalau bisa advanced encryption standar lah minimal yang 128. Nah, kekuatan kriptografi simetris itu yang pasti lebih cepat dibandingkan asimetris karena simetris itu teman-teman harus ingat dia kuncinya sama. Kalau asimetris kuncinya berbeda. Kemudian daya komputasinya rendah, teman-teman. Daya komputasi rendah itu bisa dibilang resource yang kita butuhkan itu tidak perlu memakan waktu yang banyak, memakan eh, apa ya, bisa bilang RAM, kemudian CPU, listrik yang banyak, karena dia itu sangat cepat untuk memproses banyak data. Untuk yang ketiga, keamanan tingkat tinggi ini tergantung dengan kunci yang digunakan. Kalau kuncinya admin 1345 ya sama aja. Ini disesuaikan dengan kuncinya ya, keamanan tingkat tinggi. Kalau kuncinya jelek ya nggak bisa dibilang keamanan tingkat tinggi juga. Lalu terkait dengan kelemahan, itu ada tiga. Yang pertama, distribusi kunci dalam skala besar itu sangat sulit, teman-teman. Karena kalau kita sudah berbagi kunci dengan skala besar, dipastikan maka kunci itu akan berceceran di mana-mana. Diibaratkan nih, kita akan mengirimkan pesan rahasia ke 1.000 orang. Kunci kita bagi ke 1.000 orang. Pasti di 1 banding 1.000 itu akan ada orang yang menyimpan passwordnya di dalam ibaratnya apa ya? Di dalam kertas yang disimpan di dalam dompet, kemudian dompetnya hilang, orang lain tahu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya contohnya untuk distribusi kunci dalam skala besar yang sulit. Lalu terkait dengan kebutuhan kunci dalam jumlah besar, itu membutuhkan setiap pasang penggunanya. Nah, kalau kuncinya membutuhkan jumlah yang besar, maka kita perlu eh, membagikan
pasangan kuncinya kepada setiap pasang pengguna ini akan juga ribet juga ya. Kemudian yang ketiga, risiko keamanannya tinggi karena ya tadi hanya menggunakan satu kunci gitu teman-teman. Mungkin kalau dari saya sih cukup sekian. Mungkin kalau bisa kita diskusi lebih lanjut aja dibandingkan melihat PPT ini. Baik, saya buka pertanyaan teman-teman sambil saya pause dulu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman, semoga teman-teman bisa mempelajari apa yang saya sampaikan dengan baik. Dan semoga teman-teman mudah mengerti ya dari tahapan-tahapan tadi, dari PPT-nya ataupun dari video ini. Nanti bisa dikombinasikan aja ini maksudnya apa sih dari PDF ini. Nanti dilihat videonya lagi, kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, terima kasih Ya, Pak. Bapak. Malam, Pak. Terima Waalaikumsalam kasih. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Pak. Makasih, Pak. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak.